semuanya, saya Jupaka. Bingung juga sih, karena di antara semua mentor kayak saya dong begini-gini aja ya. Jadi mungkin sedikit penjelasan dulu kenapa kemudian Jupaka di sini ya. Yang pertama mungkin DSC lagi siwur waktu itu, jadi kepilihnya saya. Oke. Jadi saya sendiri adalah orang yang cukup lama di dunia FMCG. Kalau tadi Mas Andoko lama di advertising, saya lama di perusahaan. Karir awal saya dulu motoris, kalau teman-teman tahu tuh, yang jualan rokok. Dulu saya pernah di salah satu kompetitornya Bismillah gitu ya. Lalu mulai berpindah ke L'Oreal Indonesia, lalu sempat juga iseng di dunia bir, ada di Heineken, lalu beberapa perusahaan, sampai akhirnya masuk ke dunia startup sebagai sales director di Sada by Titi Sharon. Dari situ baru journey-nya mulai pindah dari pegawai menjadi brand consultant atau business consultant, lalu punya bisnis sendiri. Jadi cukup punya view dari 3 poin tadi kayak teman-teman. Kenapa kalau ngobrol ada mentoring waktu dipilih, ini orang satu siapa gitu ya. Jadi paling enggak tak kenal maka kenalan gitu ya. Jadi kalau Mas Handoko, saya manggilnya Om, by the way, jangan ditiru. Saya doang yang manggilnya Om karena kebetulan temanku manggil beliau Om, jadi gua terbiasa manggilnya Om. Oke. Mungkin biar semangat dulu kali ya. DSC 12. Tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Oke. Ini kayak kelas MLM ya, enggak ada yang gue bercanda. Jadi gini. Oke, kalau tadi kita bicara, Om Handoko bicara bahwa sebuah brand itu harus punya authenticity. Kita harus bisa harus mendorong crowd kita yang disebut dengan ekosistem untuk kemudian brand itu akan bicara sendiri. Gitu ya. Tapi memang kalau dari sisi saya yang sebagai teknis, bagaimana membuat turunan tadi, karena dalam perjalanan Om Handoko untuk membuat post blog, filosofi kopi, itu semua didasari oleh idenya teman-teman. Pengennya si crowd-nya kalian mengenal brand kalian sebagai apa. Nah itu yang paling penting, itu yang kemudian turunannya harus jadi sesuatu yang lebih teknikal. Kenapa teknikal? Karena ide ya cuma ide. Benar kata Om Handoko, ide itu bisa diletakkan di mana-mana. Tinggal googling. 10 bisnis terkaya di dunia, udah muncul semua tuh. Itu ide. Oke? Lalu bagaimana bikin bisnis modelnya? Bagaimana kemudian kita bentuk ekosistem atau crowd atau audiensnya sehingga menjadi apa yang diinginkan oleh kita kan? Brand valuation, brand equity, omset. Gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi faktor penting dalam membangun sebuah brand. Cukup cepat atau cukup aman? Aman ya, takutnya enggak ada. Oke. Jadi kalau saya bagiannya teknis, bagaimana menurunkan sebuah ide yang visibility-nya cukup kuat, kemudian mau ngapain? Jangan cuma ide doang. Jadi ide itu sangat penting karena itu adalah dasar teman-teman memulai sebuah usaha atau sebuah produk. Ada 4 brand yang saya ambil sebagai sampel. Ada Erigo, ada gue by the way gak bisa gambar, gue mau kan bagus banget ya slide-nya ya. Karena dia nulis-nulis. Gue anaknya teknis banget guys, sorry ya. Jadi bicaranya mudah-mudahan bisa masuk ke konsepnya teman-teman. Ada Erigo, ada Wardah, ada Wings, ada Kopi Kenangan. Boleh nggak satu orang angkat tangan? Pengen brandnya kayak siapa sih dari 4 ini? Ya, itu siapa ya? Brandnya apa ya? Gue lupa ya. Apa? Oh, oke. Kamu pengen brandmu tuh terlihat seperti apa kalau dari 4 contoh ini? Karena segmennya sama perempuan, saya berkomunikasi dengan warga. Kenapa? Karena warga bisa menunjukkan dari segi psikologi seorang perempuan yang biasanya cantik, tapi juga it can inspire other people dan kita bisa create something gitu dengan apa yang kita miliki gitu. Dan dari campaign-nya, iklannya, dia menunjukkan dari 3 kata aja itu sudah menunjukkan bahwa kayak gini loh warga. Oh, nice. Jadi udah jadi ya trademarknya ya, dan dibangun oleh yang tadi Om Handoko bilang, authenticity, ya kan, positioningnya mau kayak gimana. Ada lagi nggak? Penasaran nggak? Jawab lagi, sabar. Gue aja yang teriak. Oh sorry. Terus ujungnya dapat kapal pesiar, kenapa lagi? Oke, dengan Mbak siapa? Saya brandnya apa? Yami Babe. Oh siap. Oke, Yami. Kamu pengen jadi brand yang seperti Saya apa? pengen kayak Wardah. Wardah juga. Kenapa? Saya tanya orang begitu lihat kemasan saya, ini sudah tahu adalah mas apa. Oke. Gitu. Karena kalau orang taunya Wardah,
posisinya Wardah. Kosmetik, wanita, dan halal. Muslimah malah dia pakai marketnya. Sekarang udah lebih global, cuman benar. Ada lagi nggak? Semua pengen jadi Wardah nih, yang cowok deh. Yang nggak tahu ternyata dia dagangnya juga buat cewek juga, Wardah lagi. Nggak tahu, gue nggak tahu. Dari brand apa, Mas? Dari apa? Oke. Ya. Saya Nanta dari High Crabs, kopi crispy yang anti-natrium dan nabihin. Oke. Kalau posisi saya mungkin lebih ke kopi kenangan ya. Jadi Kopi kenangan. Ya, betul, kopi kenangan. Jadi menurut saya kopi kenangan ini salah satu brand yang membuat lifestyle baru, di mana cara baru untuk minum kopi gitu. Ya. Jadi saya ingin membuat cara baru untuk makan cemilan yang keren dan fit gitu. Nah, Gitu. oke. Udah dulu ya. Buru habis nanti kita ngomongin pengen jadi brand apa ya. Ini valuasinya mereka. Gila ya. Ini semuanya duitnya nih. Erigo sekarang 10 juta dolar per tahun omset. Valuasinya kali 10. Kuatnya di mana? Di online. Simple. Target pasarnya adalah anak-anak muda yang cari trendy, dan Erigo membuat mereka merasa spesial. Ada ya, ada crowd yang dia incer. Kalau lu pakai Erigo jadi spesial. Oke. Wardah kuat di dua, offline dan online. Target Wardah simple, muslimah, ibu rumah tangga, dan pengen mendapatkan hasil terbaik kalau pakai Wardah. Jadi ibu-ibu muslimah yang sudah bekerja kalau pakai Wardah jadi spesial. Crowdnya jelas. Oke. Wings, jangan ditanya. Ini walaupun bukan perusahaan terbuka, datanya nggak main-main. Wings menyediakan semua produk berkualitas. Dia punya magic numbers kalau bikin beverage 3.000. Ada yang sadar nggak? Golda, Floridina, or whatever it is, pasti 3.000. Kalau lu tahu juga ya, istri gua kerja di Wings. Jadi gua tahu dia punya model bisnis nggak main-main. 2 miliar dolar per tahun. Oke? Kopi kenangan 25 juta dolar karena sudah divaluasi oleh banyak venture capital. Makanya dia gede. Simple, kopi kenangan ingin menyajikan kopi kafe lebih terjangkau dengan membawa konsep nostalgia, kenangan. Nah, tapi tadinya jujur, saya pengen kalian gak ada yang milih. Balik lagi ke konsep dasar Om Handoko, authenticity. Ketika teman-teman punya brand, harus jadi diri sendiri. Untuk mereka menjadi seperti sekarang, butuh tahunan, belasan, dan puluhan tahun untuk jadi seperti sekarang. Jadilah brand sendiri yang teman-teman bisa banggakan suatu saat nanti. Melihat itu penting, tapi kemudian harus mengadaptasi juga penting. Pengennya gue kayak partnernya aja, tapi gue bikin sendiri. Channel distribusinya simple, online to offline atau online. Kalian mau kuat di mana? Kalian yang bisa define marketnya, audiensnya, crowdnya. Kita mulai masuk ke sedikit teori ya. Ini kalau kata Gaya Kawasaki, owner brand harus rajin baca guys, ya suka gak suka, karena semua praktek itulah yang kemudian menjadi teori. Oke? So Inggris, aku juga nggak tahu artinya ya. Intinya di dunia nyata itu tidak ada resources yang tidak terbatas, itu nggak pernah ada. Tidak ada juga produk yang sempurna, pasti akan ada komplementernya, akan ada pesaingnya, dan tidak mungkin yang tadi disampaikan Mas Handoko di awal-awal slide bahwa tidak mungkin tidak ada kompetisi. Jadi capek-capek lu ngehajar kompetitor, mending gede bareng-bareng. Kenapa? Kompetisi itulah yang membesarkan marketnya kalian. Bayangin jualin cassava, gila orangnya. Bayangin jualin cassava sendirian. Akhirnya cuma yang suka-suka cassava doang. Tahu-tahu ada yang bikin cassava pakai coklat. Akhirnya penggemar coklat nyobain cassava coklat. Marketnya tambah gede. Keuntungan buat teman-teman. Apalagi pionir. Oke? Jadi dan jangan merasa omnipoten atau superior, karena nggak ada yang superior. Jadi kita tidak pernah bisa memikirkan opini orang, tapi intinya kita membutuhkan semuanya. Kalau bahasanya Handoko, ya kolaborasi tadi. Sama ya, sebenarnya journey-nya sama. Terus kemudian setelah kita punya ide, tahu audiensnya mau kemana, teknisnya gimana? Mulai mikir dikit ya. Brand. Sebenarnya kalau kita bicara brand, gila ya nih korporat banget ya, kaku begitu ya, nggak kayak Handoko kan keren tulisannya. Nanti buat belajar beliau. Intinya untuk bikin brand, kalau secara teoritis atau praktikal ada visi, ada STP. STP itu segmentasi, target dan juga positioningnya.
baru kemudian dia menjadi sebuah brand. Ya, harus ada visi, ada STP. Jangan gini, ada duit. Nah, ada duit nggak selalu jadi brand. Jadi rubah dulu pola pikirnya, bukan soal duitnya, tapi visinya mau kemana. Siapa yang akan siapa yang akan pakai produknya teman-teman. Itu dibutuhkan di awal. Jangan di akhir ya. Habis bikin produk, gue pengen dipakai cewek-cewek hijab nih, alat bos. Neon, waktu saya pegang brand directornya, cara mainnya berubah. Tadinya mereka mengincar market anak muda 16 sampai dengan 24 tahun. Alhamdulillah, user database kita cewek-cewek hijab usia 18 sampai 22 tahun. Kemudian, gua harus rebranding lagi. Belajar lagi, mendengar lagi, karena segmentasi pasarnya yang ternyata tidak sesuai sama visi awal si brandnya. Nah, mumpung teman-teman saya nggak tahu di phase yang mana. Kalau masih di phase yang early, masih bisa beradaptasi dengan cepat sesuai dengan market. Oke? Nah, kalau sudah punya brand, kita bicara 3 hal yang paling teknis yang saya lumayan cukup ngerti. Harus tahu marketingnya, harus tahu trade marketing, harus tahu sales. Ada yang tahu nggak trade marketing itu apaan? Udah mau beres lagi? Oke. Cepet juga ya? Oke. Ada yang tahu trade marketing apaan? Atau taunya marketing doang sama sales? Benar? Oke. Marketing itu kita bicara pemasaran. Bagaimana meng-create audience kita melihat produk kita seperti apa. Itu marketing. Sales, apapun yang terjadi kemudian bisa diukur menjadi sebuah barang nilai atau barang tukar, itu namanya sales atau penjualan. Trade marketing itu adalah jembatan antara mendefinisikan maunya marketing yang biasa di atas awang-awang sama sales yang maunya simple. Kalau teman-teman pasti ada yang pola pikirnya simple. Ya udah sih, yang penting gue jualan 1 miliar sebulan. Tapi jadi nggak audiensnya? Jadi nggak community yang dimaksud sama Handoko tadi? Jadi nggak grupisnya brand? Jangan-jangan nggak jadi. Nah, itulah trade marketing masuk. Nanti kita akan jelaskan lebih detail. Teman-teman boleh ini ya, berpikir dulu ya. Ini adalah diagram antara kategori penetrasi dan juga market share. Kalian bisnisnya sudah di level apa? Oke? Yang paling gampang dalam membuat bisnis itu adalah audiensnya, new user. Oke? Yang kedua, kalau sudah punya new user, gimana caranya meningkatkan daya belinya mereka atau upsizing atau upscaling? Kalau tadi udah pakai Kasava, siapa lagi yang beli Kasava merek lain? Kalau tadi dia bisnis apa aja? Gue lupa ya mobil. Gue lupa model bisnis mana. Nanti kita ngobrol deh. Intinya dari yang sudah biasa suka dengan brandnya, kita bikin upsizing. Biasanya beli 1 jadi beli 2. Oke? Setelah mereka sudah masuk ke level more usage, pindah lagi ke benefit berikutnya. Kalau beli 2 dapat bonus hand sanitizer misalnya, gitu ya. Nah, yang terakhir baru kita bicara share atau opportunity-nya. Untuk mendapatkan ini, balik lagi ke visinya Om Handoko. Kita butuh space. Space itu kalau kita bicara bahasa marketing, ujungnya apa sih? Availability, presence. Hadirnya di mana aja. Kalau di online ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, JDI, bla bla. Habis itu, kalau kita bicara offline, ada di mana aja? Supermarket, convenience stores, atau apapun itu. Nah, teman-teman udah masuk di mana? Ada yang bisa jawab nggak? Bantu gua. Gua sih kayaknya udah di level more benefit, gain share, or more usage. Ada yang bisa bantu diskusi? Ya, boleh mas. Dengan mas siapa dan produknya apa mas? Ya. Dari suplemen pakan ternak. Siap. Dirimu dari stage yang mana? Ini pakai topi koboi ya? Iya. Kok hilang topinya? Gitu. Oke. Oh, dipakai lagi gitu dong. Ya. Nah, ya. Kayaknya kalau dari analisa saya dari more benefit ya. More benefit. More benefit. Kenapa bisa bilang sudah sampai ke level 3? Karena kita udah punya komunitas, Oke. kita juga udah sering kolaborasi di sana. Jadi kolaborasi itu menimbulkan suatu peluang baru ya. Peluang baru. Jadi use antara Genser atau more benefit sebenarnya. Ya. Tapi kalau dari penilaian saya di more benefit itu. Sudah berbeda. Jadi si konsumen pakan ternakku ini sudah sampai next level kolaborasi. Outputnya apa mas? Pakan ternaknya sendiri. Jadi kita jual suplemen, tapi karena sudah banyak pelanggan kita yang jualan pakan,
pakannya sendiri. Jadi kita kolaborasi dengan si yang pabrik pakan itu, tapi dengan suplemen pakan kita. Jadi kita berdua kolaborasi, jadi timbulnya dari awalnya dari pelanggan biasa jadi partner. Gitu. Kolaborasi keywordnya. Ada lagi nggak yang mau share? Banyak ya. Ini yang baju garis-garis. Sebentar ya nanti ya. Dengan Mbak siapa? Brandnya apa? Saya Maya dari Tani Gunani. Dari analisa saya sih kayaknya kita udah di gain share ya, karena tadi kita juga udah punya komunitas, terus kita juga udah ke bazar-bazar juga, jadi kita ikut kayak semacam expo juga sebenarnya. Udah masuk ke expo? Iya. Expo itu sebenarnya agak tricky, bisa jadi benefit atau di gain share, tapi harusnya udah di dua level itu ya. Nah, teman-teman ketika membangun bisnis, pastikan tahu sudah di level mana. Jangan langsung jump in ke more benefit. Kenapa? Kalau audiensnya belum ada, mereka belum loyal dan beli lebih dari drop size-nya, buat apa langsung kasih benefit lain? Step itu penting banget dalam dunia bisnis. Pelan-pelan. Bisnis itu kalau buat saya pribadi itu sebuah maraton. Kami di Sadar by Katie Sharon dari awal berdiri sampai ke sekarang 1,5 tahun kita bisa pembukuan net profit MM-an. Tapi journey di awalnya berdarah-darah. Ketika saya sudah punya STP dan visi, ujungnya gue tahu kemana. Ternyata Tuhan baik, lebih cepat aja growth. Nah, hal-hal kayak gini yang harus dipahami teman-teman sebagai pelaku industri. Jangan cuma bikin brand, dapat teman orang kaya, lalu jualan aja. Udah, jangan. Pelan-pelan. Bisnis itu maraton, guys. Bangun audiens itu nggak sebentar. Yang tadi sampaikan Om Handoko, kelihatannya simple. Berapa tahun? Baru bisa begitu? 6 tahun. 6 tahun, guys. Tapi belajarnya seumur hidup. Belajarnya seumur hidup. Gila, maksud gua tidak ada yang instan. Kalaupun itu instan, kemudian viral, yaitu blessingnya teman-teman. Tapi jangan disamaratain. Berapa banyak sih brand yang punya opportunity seperti itu? Gak banyak. Jadilah yang pemain maraton. Kita masuk ke sini ya. Trade marketing. Trade marketing itu adalah jembatan antara marketing dan sales. Di sini kita masuk ke teknis. Ketika teman-teman sudah mendivide 6 P's, gampang ya, product, price, promotion, place, proses, dan people. Jupaka strongnya di mana sih? People. Kenapa saya bisa pegang 13 bisnis dalam satu waktu? Karena saya memilih people yang tepat di setiap skill set yang dibutuhkan. People. Saya selalu berinvestasi di people. Iya, rugi di depan, cuan di akhir. Kebayang ya? People, jangan pernah takut ngeluarin duit buat rekrut talent yang positif. Teman-teman boleh beli promotion, please, proses, whatever, gak ada masalah. Saya pribadi pilihnya people. Lalu dari situ gue menentukan B2B atau B2C. Pelan-pelan, jangan pengen ada di semua tempat gitu ya, pengen laku di semua segmen, nomor 1 di Shopee gitu ya. Gak gampang guys. Gue itu belasan tahun baru bisa nomor 1 di Shopee. Ada namanya apa lagi ya, Tokopedia Something. Itu brand make up, skincare nomor 1 di mana-mana gitu ya. Ada Scarlett Whitening. Kalian tahu dana marketingnya Scarlett Whitening per bulan berapa? 10M. MS Glow berapa? 25M. Mau jadi brand yang kayak begitu, capek guys. Maraton. Pelan-pelan aja. Jadi teman-teman udah mulai pilih model bisnisnya B2B atau B2C. Kalau tanya Jupaka, saya sukanya B2B. Resiko kecil, cuan besar. Karena saya orang teknis. Tapi mungkin banyak pemimpi yang pengennya di B2C. Kenapa? Online-offline. B2B membuat kalian kaya. B2C membuat kalian tenang. Om Handoko curang, dia bisa dua-duanya. Lagi-lagi, 6 tahun pelajarannya seumur hidup. Belum tahu aja waktu dia pegang advertising gimana nya digoreng sama brand. Ya Om, belum berantem, belum apa gitu ya. Dikata gampang gambar-gambar begituan gitu ya. Jadi tergantung teman-teman pengen dilihat seperti apa. Saya pribadi, bisnis saya pengennya B2B. Teman-teman pengennya brandnya di mana? Silakan ngobrol. Nanti kita ada sesi yang lebih detail, tapi paling enggak cacah dulu. Setelah itu baru kita pindah ke 3S. Kategori strategi, shopper strategi, customer strategi.
Kebanyakan brand lokal, koreksi kalau saya salah, minta maaf, bermainnya di customer strategy doang. Pengennya konsumennya happy terus ya. Lihat respon chatnya teman-teman di Shopee berapa persen. Iseng, coba lihatin Sada by Katie Sharon. Respon chat kami 100%. Segitu saya jagain konsumen saya. Teman-teman sudah di mana? Saya sangat believe sama people, saya sangat percaya orang akan mencintai brand kita kalau kita mencintai mereka. Respon, adaptasi, kolaborasi, kategori strategi. Tadi saya sudah bilang, teman-teman mau main di mana? Kalau brandnya jualannya adalah pakan ternak, dia bermain di situ. Jangan iseng-iseng main di tempat lain. Kalau sudah masuk zona gain share, dia bisa main suplemennya pakan ternak. Dia bisa main, selain ngomongin vitaminnya, dia ngomongin lagi secara output. Tiba-tiba dia bisa bikin pagar buat ternak, gak ada yang tahu. Karena udah gain share, gamenya udah beda. Tapi kalau masih user database, bermain aja di awal. Kalau teman-teman udah terbiasa main di produk yang seperti apa, kunci dulu kategorinya. Tahu dulu cara nyerangnya. Cara nyerangnya, kalau kita bicara di online, itu murah. Karena tinggal upload produk, jawab dan lain-lain. Yang bikin mahal marketingnya. Belum seeding, kasih-kasih KOL ya. Belum lagi harus photoshoot biar kelihatan bagus. Karena orang tidak punya pengalaman experience menyentuhnya. Offline, secara sales lebih bagus. Orang bisa lihat, bisa pegang. Yang bikin mahal asetnya. Perlu SPG mungkin, harus bikin stall yang mahal, mungkin gua nggak tahu. Tapi dua-duanya punya kontribusi trade-off yang penting. Kalau B2B kelihatannya enak, ada perusahaan kalau lihat Neon baru kerjasama sama Goodmood, duitnya gede, tapi ada kelemahannya. Untuk masuk ke market wholesale nggak gampang. Itulah yang disebut dengan orang dalam. Kebetulan dulu gue disampaikan. Tapi kan nggak semua orang punya network seperti itu kan. Sampai ada tiba-tiba Panasonic melihat M-Block, gue mau masuk deh. Yang dilihat pemahan tokonya. Kebayang ya? Jadi buat brand, lagi-lagi it's a marathon game. Pelan-pelan, tapi tahu apa yang mau dikerjain. Coding Academy mana sih? Orang Bali, halo mas. Gue suka banget sama ini karena niche, belum banyak. Waktu saya di Singapura, Coding Academy itu tidak pernah sepi. Semua anak kecil diajarin untuk bermain coding. Bapaknya nggak ngerti guys. Gue udah suruh coding bodo amat gitu ya. Cuman anak-anak kecil itu sudah diajarkan. Idenya udah jadi. Bagaimana kemudian model bisnis itu diterima oleh market Indonesia yang masih baru banget. Nah itu challenge-nya. Disitulah dibutuhkan Omandoko, Helga, dan Ben. Bukan gua. Ya, jadi teman-teman harus bisa ketika ngomongin marketing kategorinya, shoppernya. Yang disenengin jangan cuma konsumennya, senengin juga resellernya teman-teman, tokonya teman-teman, pemilik sahamnya teman-teman. Ingat ya, kalau sebagai owner jangan cuma nyenengin konsumen. Ingat nggak yang bikin Uber babak belur? Uber Indonesia. Mereka sangat consumer minded. Tahun 2016 akhirnya dia menuju kehancuran karena terlalu kuat di consumernya. Supir-supirnya pada protes. Baik. Stakeholder mulai berpikir secara visioner yang disenengin bukan cuma konsumen atau pemakai atau audiens atau crowd, tapi juga stakeholder. Stakeholder teman-teman gue nggak tahu, nyokap mungkin, teman baik yang orang kaya mungkin gitu ya, yang kalau ke sekolah datang paling pagi gitu kan, yang kalau misalnya ujian dia saya nggak belajar tapi nilai paling tinggi gitu ya, gue nggak tahu kayak gimana, tapi itu yang harus disenengin juga, nggak cuma konsumen. Trade marketing ini nggak banyak dikerjakan banyak pebisnis di Indonesia, tapi kami terapkan di semua model bisnis yang saya pegang. So far semuanya hijau. Trade marketing adalah satu strategi yang memegang dua sisi, stakeholder dan juga konsumen. Kalau sales itu konsumen, marketing itu konsumen. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti aja kali ya. Jangan nanya, bingung pun. Nanti orang-orangnya jawab. Oke, sekarang kita masuk ke teknis. Ini udah teknis banget. Udah sesi terakhir dari slide 2. Kita bicara ada namanya brand damai senantiasa ceria. Kalau disingkat DSC. Ya, jadi dia ceritanya lagi bikin brand baru. Terus gimana sih setup dan strateginya, gitu ya? First phase
kalau kita bicara 0 sampai 3 bulan, ini buat yang sudah level middle stage gak usah didengar, karena teman-teman udah masuk ke second atau maturity phase. Kalau yang baru-baru ngapain sih? Secara produk, yang paling penting adalah bikin target yang visible. Jangan sebut gini loh, saya pengen targetnya 1 miliar. Dari mana hitungannya? Pengen aja. Cakep loh 1 miliar. Itu tim di bawahnya meninggal semua. Gimana tiba-tiba 1 M? Bikin yang visible. Cara visible-nya gimana? Kasava. Kasava di market Shopee berapa banyak jualannya? Terjual 1.200, kaliin harganya. Dia udah beroperasi dari tahun berapa? Kalau udah setahun, tinggal dibagi 12. Itulah market yang visible. Target. Build target based on data. Jangan ngawang-ngawang. Jadi kalau sama Om Handoko, Helga, dan Ben nanti akan bicara secara marketing, sama saya tak kelompokin lagi. Datanya mana? Kalau teman-teman bisa show datanya, kalau kita bicara yang kayak yang aku lupa deh, salah satu bisnis yang ngomongin perempuan dan juga mental health, duitnya di mana? Duitnya di database. Semakin banyak big data kalian, venture capital semakin happy. Big data is the new game at 2023. Kumpulin data sebanyak-banyaknya. It's gonna be a huge fun for your company. Oke? Okay? Produk. Habis itu kita bicara SKU. Kalau SKU-nya cuma 3, dia jangan main di semua channel. Effortnya capek. Jadi kalau teman-teman SKU-nya di bawah 10, saya sarankan fokus dulu online atau offline. Jangan buru-buru. Balik lagi, fundamentalnya. Brand itu maraton. Oke? Yang ketiga, analisa financial statement. Ini yang banyak kali lakuin. Kalau gua pergi dari satu titik ke titik lain, dihitung nggak sebagai cost? Iya, banyak yang ngitung, aku loh. Hah? Gitu? Wah, keren. Kalau udah ngitung keren, berarti fundamental udah dapet. Semuanya tuh butuh duit guys, nggak mungkin enggak. Emang pulsa nggak dihitung buat zoom-zooman? Itu tuh juga duit. Belajar segala sesuatu itu profesional dulu, biar enak membentuk culture-nya. Jangan kayak, udahlah gampang duit gua dulu. Jangan. Begitu brand tambah besar, habis nanti. Fundamental itu yang coba saya pribadi jagain ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa jadi sesuatu nanti. Kalau bicara orang, set KPI, Key Performance Indicator. KPI-nya biasanya ada sales, ada marketing, mendekati. Kalau di Neon itu satu orang harus approach 25 KOL sehari. Alhamdulillah ada 5, yang diterima cuma 1 biasanya, karena barter, gue nggak mau bayar. Tapi setiap hari 1, lebih baik daripada tidak sama sekali. Udah lakuin itu belum? CD, kosnya lebih murah loh, karena pakai produk sendiri. Udah ada hitung-hitungannya kan, HPP-nya berapa, daripada bayar. Kenapa? Nggak selalu berhasil. Tapi banyak yang berhasil. Cuman kalau bisa gratis, kenapa enggak? Oke? Yang kedua, set daily, weekly, bi-weekly report untuk setiap posisi, sehingga kita bisa monitor KPI-nya. Jangan semuanya weekly. Financial kira-kira perlunya weekly, bi-weekly atau monthly? Financial? Yes, monthly. Buat apa lu tahu tiap minggu? Capek guys. Wes loh, kan financial juga dibayar ya. Jadi sebulan sekali cukup. Ada yang bikin seminggu sekali ya? Ya, mulai dirubah dikit. Khusus finance, ya. Tapi ini saran gue ya, jangan ditiru juga ya. Kalau kira-kira gak cocok sama pola bisnisnya jangan. Nanti bisa ngobrol lebih detail. Target should be based on data, not intuisi. Nah ini yang seru dari pebisnis di Indonesia. Semuanya pakai intuisi guys. Ada yang ngomong sama pohon beringin mungkin ya. Ada yang ngomong sama ini gitu. Jangan. Apalagi zaman Indonesia, milenial dan Gen Z itu suka banget comparing. Omset lu berapa cuy? Oh cuma 2 miliar. Waduh gue baru 20 juta. Ternyata yang 2 miliar itu dia punya profit cuma 1%. Kalian punya profit mungkin 70%. Apa yang maksud gue? Jadi setiap model bisnis pasti punya hitungan yang berbeda. Stop membandingkan sama orang lain. Biarin aja dia jalan, berjalan. Oke? Operation. Nah ini yang juga cukup penting. Channel distribusinya harus sesuai sama brand positioning teman-teman. Oke? Lalu trade marketing, visibility-nya, looks-nya pengen kayak gimana, terus ada nggak program 12-12, 11-11, 10-10, 9-9, 8-8, ya begitu terus ya pokoknya ya, ada apa enggak? Kalender Natal, Lebaran, itu udah harus dibikin dari sekarang. Itu udah diajarin dari sekarang. Lalu yang terakhir, selalu ada reward dan punishment.
Gua orang yang sangat disiplin kalau ke pegawai. Kalau KPI nggak capai, pecat. Jangan ditiru sih. Cuman itu yang bikin gue bertahan sampai sekarang. Karena kalau udah di set KPI dan cukup visible targetnya, dia nggak bisa execute, mungkin dia nggak cocok di skill set yang saya minta hari ini. Jadi bukan berarti orangnya jelek ya, bukan berarti orangnya nggak oke, tapi mungkin dia nggak cocok aja di perusahaannya saat ini dia pengen. Oke, masuk ke second phase. Kalau kita bicara produk, data research. Sudah berapa kali kalian research konsumennya kalian? Pembeliannya berapa? Berapa rata-rata drop size-nya? Mereka paling suka rasa yang mana? Kompetitornya apa sih produk kalian? Sudah pernah research belum? Good, nice one. Kalian udah masuk ke second phase, itu bagus banget. Biasain pakai data riset, sehingga kalau ketemu investor kayak gue dan Komandoko enak, karena kita orangnya angka banget. Oke? Lalu yang kedua, always find new ideas. Jangan pernah berhenti. Cara dapetin new ideas gimana? Ngobrol sama sebelah. Bisnis apa ya bro? Oh gue pakan ternak. Gue baju. Boleh nggak sapinya gue kasih fashion yang keren? Gak ada yang tahu. Right? Boleh nggak sapi lu gue kasih Sada By Conditioner yang liquid deh, biar dia tetap glowing setiap hari gitu ya? Gak ada yang tahu. Tapi ya harus ngobrol. Kalau lu lagi ada kesempatan begini, sibuk dengan main HP aja, goodbye. Gitu ya. Marketing analysis on kompetitor. Di level saya pribadi, kalau saya udah ke toko offline, saya tidak pernah lihat produk saya sendiri. Udah lewat. Saya ngeliatnya kompetisi, saya ngelihat apa yang kira-kira future bisnisnya kayak gimana. Nah, udah mulai, matanya udah mulai bicara tuh. Jangan cuma ngomongin brand kalian aja. Aduh, brand saya bagus banget ya, bla bla bla. Kata lu bro, kata orang mah biasa aja kali. Itu yang paling serem dari superioritas seorang owner brand. Mereka merasa brand mereka paling keren. Kalau orang sebelah kayak, brandnya lewat dulu gitu ya. Itu yang paling miris. People, harus ada reward guys. Ada insentif, ada nonton bareng, asuransi kesehatan anaknya, atau apapun itu. Harus ada reward. Monthly evaluation, ada career path. Saya sudah 10 tahun di Erigo, posisi apa? Jualan. Tahun ke-11, jualan. Tahun ke-12, jualan. Itu akan bisa diambil kompetitor dalam waktu cepat. Kasih career path. Jualan plus dagang gitu. Tapi paling nggak dia naik level gitu ya. Ada career path. Jangan didiemin. Apalagi kalau yang talentanya bagus, harus didiem. Lalu operation, expand channel distribusi. Kalau tadi udah bicara online, kemarin di Shopee doang, sekarang Shopee sama Tokopedia. Setelah Shopee Tokopedia udah gede, pindah ke offline, mulai kolaborasi dengan brand sejenis atau kompetitor, itu juga perlu. Lalu loyalty program untuk customer itu penting juga, teknis banget ya, gak apa-apa ya. Lalu organisasi akan semakin besar. Kalau lu biasa di Jakarta atau di Jogja, atau ada stigma kan, brand Jakarta keren-keren, bullshit. Sekarang itu udah gak ada batasan. Coba beli make up di Shopee, tahu-tahu tuh dari Nganjuk, dari Ngawi, dari Kalsel, mana yang harganya paling murah aja. Jadi udah gak ada barrier. Kalau kata band, apa bedanya Depok sama New York? Emang gak ada beda. Bedanya kalau New York kesini lu kena pajak doang. Iya, gak ada bedanya lagi. Jadi itu udah menghapus distancing, itu udah gak masuk lagi dalam journey. Kalau maturity pace-nya harus bikin brand yang dicintai komunitas, dicintai crowd, dicintai audience. Itu yang paling susah dan paling seru. Nah itu masternya Om Handoko. Untuk membuat brand itu dicintai. Lalu consumer itu sudah menjadi bagian dari brandnya. Setiap hari gue pakai brand lokal, bajunya brand luar. Kalau lihat Instagram gue selalu bawa brand lokal. Tidak pernah bahas kerjaan. Kenapa? Beda dari situ guys. Bisnis di belakangnya itu beda. Saya jarang banget ngomongin kerjaan di sosial media. Gitu. Oke? Dan naikin market share. Kalau sekarang kan 0,5%, target 3 tahun nomor 2%, 5%, jangan lupa maraton. Kalau udah bicara people, yaitu tadi udah mulai melibatkan keluarganya, anaknya ulang tahun dapat mobil gitu ya, itu udah mulai kayak begitu-gitu tuh. Karena kalau lu udah punya people yang bagus, lu udah bisa ngerjain yang lain. Itu yang enak kalau lu punya talenta yang bagus. Flexible working hour udah mulai bisa mengikuti maunya mereka. Gen Z sangat tidak suka diatur. Gak ada yang nganggur. Wah, Gen Z tuh bisa diatur, cobain. Inisiatifnya udah mulai tinggi. Setiap meeting dia akan tanya, dia akan kritis, dia akan protes. Itu people yang bagus. Jangan ada hard feeling.
Tujuan mereka protes biar brandnya bagus kok. Kalau kita yang orang-orang tua kayak gue ya, baby boomer, kalau dia ngomong gitu udah mati nih. Si anjingnya ngapain dia protesnya? Padahal niatnya baik. Nah, stigma itu yang pelan-pelan harus dihilangin sama teman-teman. Ada anak-anak kecil, bukan anak kecil, anak muda tiba-tiba protes. Pak, produknya jelek. Nah, udah begitu tuh, biasanya kita udah protes. Tahu apa soal brand gua? Padahal enggak. Dia ngelihat di community dia sekarang, audiensnya udah bilang produknya jelek. Akuin. Ada kasih evolusi. Oke? Lalu kalau kita bicara operationnya, kontribusinya harus ada KPI-nya 80% sudah achieve, parameternya sudah achieve, syukur-syukur bisa IPO. Gak bisa IPO, series A dulu deh. Gak bisa series A, dapat funding dulu deh. Menyenangkan loh kalau dapat venture capital yang begitu-gitu. Duitnya gede, kerja dikit. Oke? So, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.